wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 8 akan melakukan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, bersama saya Nilawati dari SMP Negeri 5 Lusubun, bersama saya Rustiani dari SMP Negeri 1 Okia Barat, Dan bersama saya Laila Abida dari SD Negeri 7 Syamtalira Anun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita berada di sini. Yang ingin saya tanyakan sebelum kita melakukan coaching hari ini, langkah awal yang saya akan tanyakan sama ibu. Pertama-tama kita akan mendiskusikan coaching ini tentang rubrik penilaian apa yang akan kita nilai. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini pada coaching yang akan saya amati dan yang sesuai dengan nilai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana ibu dalam memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee tersebut juga akan merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, dari Laila. Nah, jangan lupa yang sesuai dengan prinsip coaching diantaranya adalah kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Laila adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Di sini saya ingin kembangkan, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, kemudian yang ingin saya tanyakan yang kedua adalah kompetisi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik ya pada observasi ini? Kompetisi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik sekali. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah indikator yang bagaimana yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching kali ini? Di sini saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Ibu. Baik Ibu, berarti demikian dulu yang dapat kita lakukan dalam pra-observasi coaching kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching bersama Ibu Nila. Semoga apa yang kita laksanakan bisa berhasil seperti yang Terima kasih Ibu atas kesempatan. baik Bu. Dengar-dengar Bu Nila, Ibu Nila ingin menyampaikan sesuatu. Iya Bu, saya punya sedikit permasalahan ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Saya melihat ada beberapa anak saya yang memang tidak mengikuti pembelajaran dengan sebenarnya Bu. Misalnya ketika saya memberikan tugas, dia tidak mau mengerjakan, bahkan tidak mengumpulkan tugas tersebut. Kemudian setelah saya mencoba membuat kelompok, dia juga tidak mau berkolaborasi dengan temannya, kemudian tidak mau ikut presentasi dengan temannya. Jadi ini membuat suatu permasalahan bagi saya Bu. Saya merasa gagal menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian ini membuat saya semakin bingung. Apa yang harus saya lakukan Bu? Demikian Bu permasalahan saya. Baik Ibu Nila, saya sudah mendengar cerita dari permasalahan Bu Nila. Nah, kira-kira apa yang Ibu Nila harapkan dari hasil pembicaraan kita nantinya? Setelah kita berbincang-bincang yang panjang, kira-kira apa yang Bu Nila harapkan dari perbincangan kita hari ini, Bu? Baik Bu, memang yang saya harapkan hasil dari diskusi kita pada kesempatan ini, nanti saya bisa melihat yang bahwa peserta didik saya itu
bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ketika saya memberikan tugas, dia mengerjakannya dan mengumpulkan tugas tersebut. Kemudian ketika saya membuat kelompok, dia mau berkolaborasi dengan temannya dan mau ikut presentasi. Itulah yang saya harapkan, Bu. Setidaknya adalah sedikit hasil dari diskusi kita hari ini. Baik, Bu. Dari apa yang telah Ibu Nila sampaikan, saya ada mencatat beberapa permasalahan. Yang pertama masalahnya adalah siswa Ibu Nila kesulitan bahkan tidak mau dalam mengerjakan tugas. Kemudian yang kedua, ketika Ibu buat kelompok, mereka tidak mau berkolaborasi dengan kawan mereka dan juga tidak mau ikut presentasi. Dan dengan penuh harapan juga Ibu mengharapkan nanti setelah diskusi kita ini, Bu Nila mengharapkan solusi terhadap anak tersebut. Nah, sekarang saya juga ingin bertanya kepada Ibu, kira-kira berapa orang siswa yang seperti itu, Bu Nila? Kalau saya perhatikan di kelas saya itu ada 2 orang, Bu. Oh, 2 orang, Bu ya. Iya. Nah, dari 2 orang ini yang sudah Ibu Nila lihat keadaan mereka, kira-kira menurut Ibu sejauh mana kompetensi mereka saat belajar dengan kondisi seperti itu? Kira-kira apakah mereka itu hanya malas saja atau anak itu pintar dari segi-segi yang lainnya? Kira-kira sejauh mana pengetahuan Ibu tentang anak tersebut, Ibu? Iya, kalau saya melihat memang anak ini, kalau saya katakan nilai saat ini, kalau misalnya saya rentangkan nilai 1 sampai 10, itu saya melihat menilai anak ini sesuai dengan kondisinya, berarti saya katakan nilai anak ini level 4, Bu. Kenapa saya berikan level 4? Karena siswa ini memang kemampuan IQ-nya kurang mampu, rendah. IQ-nya kurang rendah, kemudian tambah lagi motivasi belajar kurang. Kemudian anak ini hobinya bermain. Jadi saya katakan level 4, Bu. Berarti Ibu Nila menilai murid ini kalau kita rentangkan 1 sampai 10, Bu ya. Iya. Berarti anak ini berada pada level 4. Nah, kira-kira Bu Nila setelah nanti kita melakukan semacam perbaikan untuk anak ini, mungkin harus memberi perlakuan khusus, Bu ya. Kira-kira harapan Ibu terhadap anak ini untuk meningkatkan motivasi anak ini untuk belajar, kira-kira tingkat level berapa anak ini baru bisa dikatakan ada sedikit perubahan, Bu Nila? Mungkin saya akan melakukan suatu pendampingan atau kegiatan fokus untuk siswa ini. Jadi saya mengira-ngira mereka ini mencapai nilai level 4, level 7, itu sudah sangat bagus, Bu. Oke, Bu. Berarti Bu Nila sangat mengharapkan mereka itu paling tidak dapat level 7. Itu sudah sangat baik, Bu ya. Nah, kira-kira Bu Nila harapan Ibu mendapat angka 7 ini berarti harus ada peningkatan 3, Bu ya. Iya. Jadi, untuk selanjutnya rencana apa yang akan Ibu Nila lakukan agar nanti anak-anak ini mampu sesuai dengan yang Ibu Nila harapkan? Ya, baik, Bu. Jadi rencana saya supaya anak ini nanti berubah, sepertinya saya harapkan, maka pertamanya saya akan mempersiapkan dulu diri saya sendiri. Yang mana saya harus memperbaiki dulu diri saya sendiri, cara saya mengajar yang harus bagus. Kemudian juga saya harus memperbaiki RPP saya, Bu. Nanti saya akan membuat RPP sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan pendekatan dengan anak tersebut. Mungkin dengan cara bertanya kepada mereka apa penyebabnya mereka kok bisa seperti itu. Mungkin dengan cara saya bertanya kepada mereka apa penyebabnya mereka kok seperti itu. Mungkin juga saya akan memanggil mereka untuk berbicara dari hati ke hati. Mungkin itulah cara saya untuk bisa terjalin kedekatan yang seanak. Oh iya ya. Berarti rencana perbaikan Bu Nila yang pertama dari sisi Bu Nila sendiri dulu, yaitu memperbaiki RPP, kemudian dari sisi murid yaitu membuat pendekatan dengan anak tersebut. Nah, kira-kira kapan Ibu Nila akan melakukan rencana perbaikan ini, Bu? Ya, Bu, saya akan secepatnya melakukan perbaikan tersebut, Bu, karena mengingat ini sangat penting sekali supaya pembelajaran di kelas berjalan lancar. Kebetulan hari Rabu saya masuk ke kelas tersebut,
Maka sebelum hari Rabunya saya akan melakukan pendekatan dengan anak tersebut, dan juga sebelum hari Rabu saya akan memperbaiki RPP, Bu. Baik Ibu, sudah bagus. Berarti sebelum Ibu Nila masuk lagi ke kelas itu, Bu Nila akan memperbaiki RPP dan juga akan melakukan pendekatan dengan anak tersebut. Besar harapan kita Bu Nila. Bu Nila ini mengharapkan dapat terwujud dengan baik. Baiklah Bu Nila, sepertinya pembicaraan kita sudah sangat panjang lebar. Jadi menurut Ibu, dari pembicaraan kita ini, apa yang sudah Ibu dapatkan Bu Nila? Baik, Bu. Dari apa yang sudah kita diskusikan tadi, banyak sekali yang saya dapatkan, Bu, ya. Yang mana sebelumnya saya merasa bingung sekali. Tapi setelah kita berbincang-bincang, alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusinya dan kebingungan itu sudah menghilang, Bu. Nah, berarti Bu Nila sudah mendapatkan solusinya, bukan Bu Nila? Iya. Baiklah, berarti diskusi kita hari ini kita sudahi dulu. Nanti kita akan berjumpa lagi setelah Ibu melakukan perubahan, yaitu perubahan dari Ibu Nila sendiri, yaitu memperbaiki RPP, dan juga perubahan dari anak tersebut, yaitu melakukan pendekatan dengan anak tersebut, Bu Nila. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya sudah menggali potensi yang ada dalam diri saya sehingga saya bisa menemukan solusinya. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama Bu Nila, saya juga sangat senang bisa membantu Bu Nila sehingga Bu Nila dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang Ibu Nila rasakan. Assalamualaikum Bu Nila, sampai bertemu lagi minggu depan Bu Nila. Waalaikumsalam, makasih banyak, Bu. Sama-sama. Sungguh luar biasa coaching kita hari ini yang telah kita lakukan, yang dilakukan oleh Bu Laila. Kemudian coachingnya adalah Ibu Nila. Sungguh luar biasa coaching kita hari ini yang telah kita lakukan, yang dilakukan oleh Bu Laila. Kemudian coachingnya adalah Ibu Nila. Nah, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Ibu Laila yang mengatakan kompetensi yang dikembangkan adalah mendengarkan aktif dengan teknik rasa. Jadi kira-kira menurut Ibu saat melakukan coaching tadi, apa yang Ibu sudah lakukan dalam mencapai indikatornya? Di sini bukan, saya sudah melakukan coaching terhadap Ibu Nila. Saya lebih menekankan kepada menggunakan teknik rasa, mendengar secara aktif, dan saya juga merangkum semua pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira akan menjadi penyelesaian masalah dari Ibu Nila. Jadi, ada beberapa kesimpulan dari inti permasalahan Ibu Nila. Yang pertama, ada 2 orang siswa yang tidak pernah mau mengumpulkan tugas dan tidak mau presentasi. Dan yang kedua, Ibu Nila menemukan cara untuk mengatasi anak tersebut dengan memperbaiki RPP Bu Nila dan juga melakukan pendekatan dengan anak tersebut, Bu Nila. Baik, baik sekali Ibu. Memang iya, berdasarkan pengamatan yang setelah saya lakukan, Ibu memang sudah melakukan kompetensi mendengarkan secara aktif, kemudian menggunakan secara teknik rasa, sudah mendapatkan kata kunci setiap kalimat jawaban yang disampaikan oleh coaching, sehingga membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan menghasilkan solusi terhadap permasalahan dari Ibu Nila. Jadi kalau dinilai dengan 1 sampai 4 dari coaching kita hari ini, saya memberikan skala 4. Karena isi yang disampaikan sudah lengkap dari kompetensi inti yang berfokus pada Ibu Nila saja, tetapi sudah mencakup dari kehadiran Ibu yang sudah ditunjukkan dengan mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Juga dalam percakapannya sudah menggunakan alur tirta dengan memberikan pertanyaan yang Ibu inginkan. Apa sih tujuan yang ingin Ibu capai dari Ibu yang sudah Ibu ungkapkan, kemudian bagaimana Ibu memberi pertanyaan, mengidentifikasi permasalahan yang ada,
dari situasi saat ini, kemudian juga sudah memunculkan rencana aksi sehingga istilah komitmen yang terlihat dalam tanggung jawab melaksanakan rencana aksi sungguh luar biasa. Baik, selanjutnya jika pada sesi coaching ini Ibu menginginkan atau memfokuskan pada kemampuan mendengarkan secara aktif, nah kira-kira Bu, untuk sesi coaching selanjutnya yang mungkin Ibu lakukan dengan rekan sejawat atau murid, mungkin kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Iya Bu, makasih. Di sini saya ingin mengembangkan lagi yaitu tentang kehadiran penuh. Baik. Oke, kehadiran penuh ya Bu. Kira-kira ada alasan Ibu memilih mengembangkan kehadiran penuh? Iya Bu, setidaknya kan saya akan melakukan coaching kembali dengan Ibu Nila. Setelah itu Ibu Nila melakukan rencana aksi yang akan dilakukan di kelas. Jadi saya ingin nantinya mengembangkan kompetensi kehadiran penuh supaya nanti Ibu Nila pun merasa saya juga terlibat dalam kegiatan Ibu Nila ketika Ibu Nila melakukan perbaikan. Dan mungkin juga nanti Bu Nila akan mengalami kendala yang lain nanti setelah ini dan akhirnya dapat teratasi dengan baik Bu Nila. Baik. Saya yakin dan percaya Ibu Laila pasti akan bisa melakukan coaching yang saya lihat Ibu sudah menguasai dari ketiga kompetensi inti itu. Baik sekali. Untuk itu selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas kegiatan kita pada hari ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.